Kembalinya Dewa Perang Bab 1021-1030. Novel Tun. Bab 1021. Dari sudut pandang Jaiden, tidak mungkin Levi berani menantang klan Garrison. Dia pikir Levi tidak punya pilihan selain menutup mata terhadap apa yang mereka lakukan. Untuk setiap ketidakadilan yang dideritanya, Levi hanya bisa menerimanya dalam diam. Namun, Jaiden tidak menyangka Levi akan menyerangnya. Levi mengirimnya terbang dengan tendangan yang menghancurkan. Tubuh Jaiden terbanting ke dinding beton sebelum jatuh ke tanah. Darah berceceran di seluruh dinding karena benturan. Setelah berkedut sesaat, dia kehilangan kesadaran. Levi, beraninya kau menghajar bawahan Tuan Garrison. Lindsay berteriak. Apakah kamu gila? Dengan melakukan ini pada Tuan Yolander, kamu telah menghina klan Garrison. Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Yang lain berteriak pada Levi. Mereka berusaha membawa klan Garrison yang kuat ke dalam masalah ini sehingga mereka bisa mengintimidasi Levi. Mempermalukan klan Garrison justru itulah yang ingin kulakukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Levi menamparkan Lindsay bola balik, menyebabkan semua orang terdiam. Levi, apakah kamu tidak takut klan Garrison akan membalas dendam? Ketahuilah tempatmu. Di mata keluarga Garrison, kamu hanya seorang bajingan, teriak Lindsay. Yang dia dapatkan untuk balasan hanyalah tamparan lagi. Tamparan itu begitu kuat sehingga luka terbuka, memperlihatkan dagingnya. Akibatnya, wajahnya mulai terlihat dimutilasi. Pada saat itu, Zoe menelepon dan bertanya kepada Levi di mana dia berada. Setelah dia mengakhiri panggilan, dia mencibir, anggaplah dirimu beruntung karena aku membiarkanmu hidup. Namun, kalian semua harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Apa? Lindsay dan yang lainnya panik. Setidaknya tinggalkan tangan atau beberapa jari, atau kematian adalah apa yang menanti Anda. Lakukan sendiri. Levi melemparkan pisaunya kepada mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Lindsay mengambil bilahnya dan mengayunkannya dengan keras ke tangannya sendiri. Dia menjerit kesakitan, seperti babi yang sedang disembelih. Semua orang tidak punya pilihan selain mengikutinya dengan memutilasi diri mereka sendiri dengan pisau. Jeritan yang menyiksa bergema di seluruh ruangan sementara udara dipenuhi dengan bau darah. Levi, kamu akan menyesali ini. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Garrison tidak akan beristirahat sampai mereka menghancurkanmu. Kamu adalah orang mati yang berjalan, teriak Lindsay. Tapi kamu tidak akan hidup cukup lama untuk melihatnya. Buat permintaan maaf di depan umum sekarang. Levi berteriak. Akhirnya, di bawah paksaan Levi, Lindsay dan yang lainnya meminta maaf dan mengungkapkan kebenaran di internet. Setelah itu, Jaiden dan Lindsay dikucilkan oleh seluruh industri media hingga reputasi mereka hancur total. Kedepan, mereka harus berhati-hati kemanapun mereka pergi. Jika mereka dikenali, mereka pasti akan dipukuli. Setelah Levi pergi, mereka semua masih menangis sedih. Namun, lebih dari rasa sakit, mereka semua dipenuhi dengan kebencian. Seolah-olah Levi telah mengusir mereka dari surga dan mengirim mereka langsung ke neraka. Seluruh hidup mereka hancur. Tidak lama setelah Levi pergi, Damien memanggil mereka. Ada apa? Kenapa kamu minta maaf di internet? Damien menuntut dengan dingin. Tuan Garrison, Anda harus mendengarkan kami. Ini semua salah Levi. Dia yang melakukan ini, gerutu Jaiden dengan suara tercekat. Lindsay menghubungkan masalah itu dengan Damien dan menambahkan bahan bakar ke api dengan membesar-besarkannya. Sialan, tunggu saja, Levi. Saya pribadi akan berurusan dengan Anda. Saya akan menunjukkan kepada keluarga Garrison dan seluruh dunia bahwa saya lebih kuat daripada bajingan seperti Anda. Di luar itu, saya akan memberitahu ayah bahwa keputusannya untuk meninggalkanmu adalah benar. Suara Damien dingin dan membawa niat membunuh. Bagus sekali. Lindsay dan yang lainnya dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Adapun kalian sekelompok sampah, ini adalah akhir dari kalian, jadi jangan paksa aku untuk melakukannya sendiri. Bab 1022. Sementara itu, Levi menerima kabar bahwa Lindsay dan teman-temannya menghilang setelah permintaan maaf tersebut. Beberapa waktu kemudian, mayat mereka ditemukan di sungai. Levi bahkan tidak perlu menebak siapa yang melakukannya. Klan Garrison begitu kejam sehingga mereka tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Baiklah, aku akan mengalahkan mereka suatu hari nanti. Mata Levi dipenuhi dengan tekad. Setelah namanya dibersihkan, Zoe kembali ke perusahaan. Dia merombak manajemen puncak, dan semuanya kembali normal. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah semua orang tahu tentang tanggal pernikahannya dengan Levi. Baik dia dan Levi sibuk mempersiapkannya. Bahkan, banyak teman sekelas lamanya yang menelepon untuk memberi selamat, termasuk yang ditemuinya saat kuliah di luar negeri. Secara kebetulan, Zoe membutuhkan pengiring pengantin. Namun, mengingat usianya, sebagian besar temannya sudah menikah dan memiliki anak. Sejauh ini, Iris adalah satu-satunya pengiring pengantin. Karena itu, Zoe harus memilih beberapa lagi dari antara teman-teman yang dia kenal di luar negeri. Adapun pria terbaik, Zoe membiarkan Levi memutuskan sendiri. Itu adalah pilihan yang sulit bagi Levi untuk dibuat karena dia dimanja oleh pilihan. Sambil tersenyum, dia terdiam sementara pikirannya melayang kembali ke hari pernikahan mereka 6 tahun lalu.
Pria terbaiknya saat itu adalah Morris, sayangnya, dia sudah tidak ada lagi. Levi menghela nafas panjang. Dua orang terbaik lainnya adalah Matteo dan Jason. Matteo, Morris, dan dia adalah teman baik sejak mereka di sekolah. Namun, Matteo adalah yang paling tidak mampu di antara mereka karena dia memiliki sikap yang sembrono. Jason adalah mentor sekaligus teman bagi Levi. Karena dia beberapa tahun lebih tua dari Levi, dia banyak membantunya. Berdasarkan penyelidikan Phoenix, Matteo dan Jason mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya ketika dia dikirim ke penjara, tetapi mereka tidak berhasil. Namun, Jason berhasil membuat hukuman Levi dikurangi 2 tahun dari hukuman 8 tahun semula. Setelah itu, keduanya menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Saya ingin mereka hadir di acara penting seperti itu. 6 tahun lalu, dia tidak punya banyak teman baik. Itu hanya 3, tapi itu lebih dari cukup. Levi segera mengirim anak buahnya untuk mencari mereka berdua. Segera, Phoenix memiliki beberapa pembaruan tentang Jason. Dia mengetahui bahwa dia adalah anggota keluarga Lowe yang terkenal di kota Oakland. Dia telah menghabiskan beberapa tahun pelatihan di wilayah selatan. Ketika Levi di penjara, Jason kembali ke rumah. Bagus, berikan aku kontaknya. Dipenuhi dengan antisipasi, Levi memanggil Jason. Halo, siapa ini? Suara di seberang telepon terdengar terkejut. Jason, ini aku, Levi Garrison. Apa, Levi? Nada bicara Jason terdengar gembira. Levi tertawa. Jason, aku tidak menyangka kamu akan menjadi salah satu keluarga terkemuka di kota Oakland. Saat itu, aku masih mengira kamu berasal dari keluarga miskin. Kota Oakland, aku. Saat menyebut Oakland City, nada suara Jason berubah. Baru-baru ini, dia mendengar bahwa Levi adalah anak haram dari klan Garrison. Lebih jauh lagi, dia sadar bahwa mereka ingin memusnahkan Levi, si anak haram. Karena itu, dia khawatir klan Garrison akan mengambil tindakan terhadap keluarga Lowe jika mereka mengetahui hubungannya dengan Levi. Terutama karena dia mendengar bahwa Damien sendiri ingin menangani masalah ini secara pribadi. Damien dikenal sangat kejam. Karena itu, jika dia mengetahui bahwa Jason dulunya adalah sahabat Levi, keluarga Lowe akan musnah. Levi, ada apa? Jason, aku akan mengadakan pernikahanku lagi dan ingin mengundangmu. Kamu harus hadir. Jason ragu-ragu sejenak. Levi, aku khawatir aku mungkin tidak bisa melakukannya. Bab 1023. Jason tidak berani menghadiri pernikahan Levi. Baru-baru ini, dia merasa cemas tentang hubungannya dengan Levi karena Damien menganiaya semua orang yang terhubung dengannya. Meskipun Jason berbasis di Oakland City, dia telah berteman baik dengan Levi selama beberapa waktu. Karenanya, tidak mungkin Damien akan membiarkannya pergi. Bahkan bersembunyi tidak akan ada gunanya baginya. Oleh karena itu, menghadiri pernikahan Levi adalah hal terakhir yang berani dia lakukan karena itu akan mengungkapkan hubungannya dengan Levi. Bagaimana jika klan Garrison datang untuk menghancurkan keluarga Lowe? Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar klan Garrison tidak mengetahuinya. Akibatnya, ia tidak dapat menghadiri pernikahan meskipun berteman baik dengan Levi. Mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan klan Garrison terhadap kelangsungan hidup keluarganya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan persahabatannya dengan Levi. Hal terakhir yang dia inginkan adalah melihat keluarganya dimusnahkan. Mengapa? Levi bingung. Oh, Levi, aku sudah lama mengetahui tentang identitasmu. Kamu terkait dengan klan Garrison di kota Oakland. Itu sebabnya aku tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Tapi aku selalu memperlakukanmu sebagai sahabatku. Kita berteman seumur hidup. Namun demikian, saya masih tidak bisa menghadiri pernikahan Anda. Jika klan Garrison mengetahui bahwa kita terhubung, mereka akan menargetkan keluarga saya. Saya hanya ingin orang tua saya menjalani tahun-tahun mereka dengan damai dan mencegah kehancuran keluarga saya. Tolong mengerti kesulitanku. Ini adalah akhir dari persahabatan kita. Mungkin kita akan lebih beruntung di kehidupan selanjutnya. Jason telah memilih keluarganya daripada sahabatnya. Jason, jadi kamu hanya takut klan Garrison akan membalas dendam pada keluargamu. Jangan khawatir, selama aku ada, kamu tidak perlu takut pada mereka. Datang saja ke pernikahanku. Aku tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Aku akan mengurus semuanya. Siapapun yang berani mengganggumu akan merasakan kemarahanku, termasuk klan Garrison. Levi dengan cepat mengerti mengapa Jason menolak undangannya. Mengapa Jason begitu takut pada Damien. Dengan saya di sekitar, bahkan Tyrone tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Damien. Aku tidak bisa, temanku. Aku hanya tidak bisa mempertaruhkan hidupku untuk ini. Baru-baru ini, Damien mengawasiku. Pria kejam itu juga mencarimu, jadi kamu harus lebih berhati-hati dan bersembunyi. Jika dia menemukanmu, kau sudah mati. Setelah menawarkan nasihatnya, Jason mengakhiri panggilan. Levi merasa tertekan mendengarkan nada panggil yang monoton. Karena Jason tidak mau menerima undangannya, tidak ada gunanya memaksanya. Dia menghormati keputusan Jason. Bagaimanapun, memilih untuk melindungi keluarganya adalah keputusan yang tepat. Klan Garrison, bagaimana mereka bisa menakuti keluarga Lowe sejauh ini? Namun,
Ketakutan mereka dapat dimengerti karena klan Garrison adalah kepala Erudia, yang pertama di antara keluarga kuno. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Phoenix, yang berada di samping Levi, memberitahunya, "Bos, Damien telah menyatakan bahwa siapapun yang ada hubungannya denganmu akan dianiaya. Dia mungkin berencana untuk menghancurkan semua orang yang berhubungan denganmu." Tidak heran Jason gemetar di sepatu botnya. Ini semua salah Damien. Mata Levi berkilat marah. Damien memang tak kenal lelah dalam usahanya untuk menghancurkanku, sampai-sampai menyakiti semua orang yang berhubungan denganku. Damien, kekejamanmu akan menjadi kematianmu. Levi bahkan tidak menganggap klan Garrison sebagai ancaman, apalagi seseorang seperti Damien. Phoenix, dapatkan aku kontak Damien. Aku ingin berbicara dengannya. Dalam waktu singkat, Phoenix menemukannya. Ketika panggilan berhasil, Levi mendengar suara Damien melalui telepon. "Halo, siapa ini?" "Ini Garnison Levi." Setelah Levi mengumumkan identitasnya, saluran itu menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah nafas berat. Bab 1024. Setelah keheningan yang lama, suara itu berbicara, "Kakakmu berani menghubungiku." Levi tertawa, "Mengapa tidak? Apakah dia benar-benar berpikir dia orang besar? Sial, bahkan kakekmu tidak punya nyali untuk berbicara denganku seperti itu." "Hahaha, tidak pernah dalam mimpi terliarku, aku berharap kamu meneleponku." Tawa Damien terdengar di seberang telepon. "Apa itu? Apakah kamu mencoba memohon belas kasihan? Apakah kamu menyadari kebodohan tindakanmu? Apakah kamu akhirnya sadar bahwa klan Garnison tidak dapat ditantang? Aku dapat menerima permintaanmu, tetapi kamu harus berlutut di depanku." "Hahaha," tanya Damien. "Memohon belas kasihan, seharusnya kamu yang memohon," ejek Levi. "Jika bukan itu, mengapa kamu bahkan menelepon?" Jelas dari nada Damien bahwa dia bingung. "Kudengar kau ingin menganiaya semua orang yang terhubung denganku." Levi bertanya. "Benar, siapapun yang berhubungan denganmu akan disingkirkan. Aku tahu bahwa Jason Lowe dari Oakland City adalah salah satu sahabatmu. Dia akan menjadi orang pertama yang menanggung murkaku. Bagaimana menurutmu?" Damien tertawa gila. "Beraninya kau," Levi berteriak. "Apa yang bisa menghentikanku? Namun kamu masih ingin mengundangnya ke pernikahanmu. Itu tidak akan pernah terjadi. Dengan aku di sekitar, tidak ada yang akan berani menghadiri pernikahanmu," cibir Damien. Seringai Levi melebar. "Baik, kamu harus duduk dan menunggu. Dia pasti akan hadir di pernikahanku. Selanjutnya, jika kamu berani menyentuh siapapun yang berhubungan denganku, aku pasti akan membunuhmu. Tandai kata-kataku." Hahaha. Damien sama sekali tidak menanggapi peringatan Levi dengan serius. "Apakah ada orang di dunia ini yang berani mengancamku? Kurasa kamu yang pertama di Erudia," cibir Damien. Dia adalah pangeran dari klan Garrison di kota Oakland, sementara ayahnya adalah pewaris keluarga kuno terkemuka di Erudia. Selain itu, ibunya berasal dari keluarga kuno paling kuat kedua di Erudia, Garcias. Oleh karena itu, darah yang mengalir di nadinya sangat mulia. Dia adalah hasil kombinasi gen dari keluarga kuno paling kuat pertama dan kedua. Sejak dia muda, dia dimanjakan dan mendapat banyak perhatian. Apapun yang dia inginkan diberikan kepadanya tanpa syarat. Selain latar belakangnya yang menonjol, kemampuannya yang kuat adalah alasan lain mengapa dia begitu terkenal di kota Oakland. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancamnya karena dia mewakili dua keluarga kuno terkuat di Erudia. Di dalam Erudia, hanya dia yang memiliki latar belakang termasyhur. Karena itu, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. "Levi, beraninya bajingan sepertimu menantangku. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu memenuhi syarat untuk melakukannya. Hak apa yang kamu miliki? Ibuku adalah kekasih dari keluarga kuno paling kuat kedua di Erudia, dan darahnya adalah yang paling mulia. Dari mereka semua, hanya dia yang pantas menikah dengan ayah dan bergabung dengan klan Garnison." Dia melanjutkan, "Ibumu adalah orang rendahan dan tidak pantas menikah dengan klan Garrison. Bahkan, dia bahkan tidak pantas menjadi nyonya ayah. Bahkan ketika kita membandingkan kemampuan, kamu hanyalah bos dari grup Morris, namun Anda bertindak dengan impunitas seperti itu. Saya lebih kuat dari Anda 1000 kali. Saya dapat menghancurkan grup Morris dengan jentikan jari saya. Jadi, beraninya bajingan sepertimu datang dan menantangku. Aku akan membuktikan atas nama ayahku bahwa meninggalkanmu saat itu adalah keputusan yang tepat. Darah bangsawan selalu lebih kuat daripada keturunan manapun. Aku praktis bangsawan, sementara kamu hanya bukan siapa-siapa. Kamu harus selalu memuja keberadaanku." Damien berteriak seperti orang gila. "Baik, baik, aku mengerti. Tunjukkan saja apa yang kamu dapatkan. Aku ingin melihat sendiri berapa nilai darah bangsawan klan Garrison," jawab Levi sambil tertawa. Dia menantikan untuk melihat seberapa mampu Damien setelah semua pembicaraan itu. Faktanya, dia ingin memverifikasi apakah Damien benar-benar 1000 kali lebih kuat daripada dia. "Baiklah, tunggu saja, Levi. Kamu akan segera merendahkan kakiku." Bab 1025. Setelah Levi mengakhiri panggilan, ekspresi macan putih berubah muram. Dia meminta, "Bos, biarkan aku pergi ke kota Oakland dan membunuh keledai menyebalkan itu." Levi menatap macan putih dengan saksama. Dalam hal kekuatan,
Macan Putih tidak akan kesulitan membunuh Damien di rumahnya. Bahkan, dia mungkin melakukannya tanpa cedera. Namun, karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan klan Garrison, Levi merasa lebih tepat baginya untuk mengalahkan Damien secara pribadi sehingga dia bisa membuktikan dirinya kepada Damien dan seluruh klan Garrison. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa, bajingan, itu sebenarnya 1000 kali lebih kuat daripada darah bangsawan. Selanjutnya, dia ingin mereka menyesali keputusan mereka untuk meninggalkannya. Dia ingin melihat Tyrone merendahkan diri di lantai dalam penyesalan. Faktanya, seluruh klan Garrison harus sama-sama bertobat. Mereka harus belajar bahwa bahkan orang biasa pun dapat menciptakan keajaiban. Ngomong-ngomong, Damien akan melawan keluarga Lowe. Dia hanya menggunakan mereka untuk mengancamku, jadi dia pasti akan melakukannya, komentar Levi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang bertanya. Phoenix, bisakah kamu memeriksa apakah ada orang di dekat kota Oakland? Levi memerintahkan. Dalam 6 tahun ini, Levi telah melatih banyak pasukan elit militer. Meskipun jumlah mereka kecil, masing-masing dari mereka tangguh dan memiliki kemampuan tempur yang mengesankan. Bos, Dragon Warrior ada di Oakland City. Phoenix menemukan skuad yang relevan dalam waktu singkat. Baiklah, perintahkan Dragon Warriors untuk melindungi keluarga Lowe dari bayang-bayang. Pastikan mereka tidak melakukan kesalahan, perintah Levi. Setelah Phoenix memberi perintah, dia melaporkan, Tuan, kami tidak menyangka bahwa di antara prajurit naga, salah satunya adalah anggota klan Garnison di kota Oakland. Levi tertawa mendengarnya. Prajurit itu kemungkinan merupakan kebanggaan klan Garrison, namun hanyalah salah satu dari banyak bawahan Levi. Di kediaman Lowe di kota Oakland, Erudia. Jason berlutut di aula pertemuan sementara para tetua keluarga Lowe menegurnya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Mengapa kamu berteman dengan seorang bajingan? Apakah kamu tahu kamu adalah kematian keluarga kami? Damien telah memerintahkan anak buahnya untuk datang kepada kami, dan mereka akan tiba dalam waktu dekat. Keluarga Lowe mendapatkan hak untuk menjadi keluarga kuno melalui prestasi mereka di ketentaraan. Beberapa tahun yang lalu, kami bahkan menerima Paragon Cell. Namun, Anda tidak hanya tidak melanjutkan warisan keluarga, tetapi Anda juga menyebabkan kejatuhan keluarga. Titik petik 2. Semua orang di keluarga Lowe menyesali nasib mereka yang akan datang. Segel Paragon dibuat untuk memperingati kemenangan Dewa Perang atas aliansi 18 bangsa. Itu kemudian diberikan kepada semua keluarga militer yang membedakan diri mereka dalam pertempuran. Keluarga Lowe menerima satu, dan itu adalah kebanggaan seluruh keluarga. Apa gunanya memiliki Paragon Cell ketika keluarga kami memiliki seseorang sepertimu? Bagaimanapun juga, kami akan dimusnahkan. Mengapa kamu berteman dengan bajingan seperti itu? Semua orang di keluarga Lowe mengutuk. Jason hancur oleh kecemasan yang dia dapatkan. Keluarga Lowe dianggap sebagai keluarga yang tidak jelas menurut standar kota Oakland. Dibandingkan dengan keluarga kuno teratas, mereka tidak berbeda dengan serangga. Tak lama kemudian, konvoi mobil berhenti di pintu masuk kediaman Lowe. Seorang pria tampan yang tidak dapat disangkal turun, tetapi dia memiliki ekspresi ganas. Di belakangnya ada ratusan pejuang tangguh, dan beberapa ratus lainnya bersembunyi hanya untuk memastikan keamanannya. Selain itu, setiap jalan di dekatnya dipenuhi dengan konvoi mereka yang bisa tiba dalam 5 menit kapanpun mereka dibutuhkan. Selanjutnya, ada puluhan helikopter berputar-putar di langit yang bisa mendarat hanya dalam 1 menit. Hanya satu orang yang bisa memobilisasi kekuatan yang begitu mengesankan, Damien Garrison. Namun, dia ada di sana untuk memusnahkan keluarga Lowe. Dia adalah putra favorit dari 2 keluarga kuno paling kuat di Erudia. Karena tidak ada yang menginginkan bahaya datang padanya, keamanan di sekitarnya tidak dapat ditembus, sampai-sampai ada pria di sampingnya yang tujuan utamanya adalah mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkannya pada saat yang genting. Bab 1026. Damien Garrison menyesuaikan kacamata berbingkai emasnya. Udara mengalir dengan aura kebangsawanannya yang lahir secara alami. Di dunianya, hanya ada 2 tipe orang-orang yang dekat dengannya dan para petani rendahan. Selain keluarga Garrison dan keluarga Garcia, semua orang setara dengan petani di matanya. Levi Garrison, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melindungi keluarga Lowe? Jadi mengapa kamu meminta Jason Lowe untuk menghadiri pernikahanmu? Aku akan membakar setiap anggota keluarga Lowe menjadi abu hari ini. Aku akan menghancurkan anggota tubuh Jason Lowe. Mari kita lihat apakah dia masih bisa menghadiri pernikahanmu. Damien adalah orang yang menepati janjinya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan memulai pembantaiannya dengan Jason, dan disinilah dia. Saat Damien melambaikan tangannya dengan santai, anak buahnya segera mendorong gerbang ke kediaman Lowe. Pasukan yang terdiri dari ratusan tentara segera berbaris masuk ke dalam rumah dengan tertib. Setelah melihat pasukan Damien, anggota keluarga Lowe langsung berlutut. Mereka tidak berani menentang keinginannya. Ayah Jason, Joseph Lowe, memohon pada Damien, Tuan Garrison. Tolong beri kami kesempatan. Anak saya tidak tahu apa-apa. Maafkan kami. Kasihanilah kami, Tuan Garrison. Kami bersedia memberikan segalanya kepada Anda. Selama Anda mengampuni nyawa kami, semua aset keluarga Lowe bisa menjadi milik Anda. Ambil semua uangnya juga.
Seluruh keluarga Lowe memohon serempak. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarga mereka. Haha, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku peduli dengan keluarga kecil sepertimu? Apa menurutmu aku kekurangan uang yang berharga untuk keluargamu? Apakah kamu meremehkanku? Damian mencibir. Keluarga Lowe ketakutan. Itu adalah fakta bahwa Damian memiliki semua yang dia inginkan. Secara harfiah tidak ada yang dia butuhkan. Satu-satunya alasan aku di sini hari ini adalah untuk memusnahkan seluruh keluarga Lowe. Ini salahmu karena berhubungan dengan si brengsek Levi. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan memusnahkan setiap orang yang ada hubungannya dengan Levi Garrison. Damian menyunggingkan senyum miring. Tuan Garrison, saya salah. Saya seharusnya tidak berinteraksi dengannya. Tolong lepaskan keluarga saya. Jason memohon dengan putus asa. Pergi ke Levi Garrison dan panggil dia bajingan 100 kali di hadapannya. Jika kamu melakukan itu, aku akan melepaskanmu. Damian tersenyum geli. Aku tidak bisa. Jason menyerah. Yah, jika kamu tidak bisa, lebih baik kamu mati saja. Sekelompok pria menghunus pedang mereka dan menyerang keluarga Lowe dengan lambaian tangan Damian. Keluarga Lowe akan dimusnahkan. Berhenti di situ, jangan berani-berani menyentuh keluarga Lowe. Teriakan permintaan terdengar dari belakang mereka pada saat-saat terakhir. Lautan prajurit berbaju hitam menyerbu turun dari atap dan dinding yang mengelilingi kediaman Lowe. Ada naga yang luar biasa yang dijahit ke baju perang hitam para prajurit itu. Mereka semua memiliki topeng anti peluru yang melindungi wajah mereka. Hah, bukankah mereka Dragon Warrior yang berada di bawah komando langsung dari God of War? Apa yang mereka lakukan di sini? Damian sangat akrab dengan pasukan God of War. Bagaimanapun, itu adalah tujuan utamanya untuk menjadi dewa perang. Dia ingat apa yang Kenny dan Tyrone katakan padanya setelah God of War muncul. Anda harus menjadi dewa perang. Ini adalah tujuan yang harus Anda upayakan. Damian, Anda mungkin lebih unggul dari rekan-rekan Anda, tetapi dibandingkan dengan dewa perang, pencapaian Anda jauh dari cukup. Ini seperti prestasi Anda adalah lelucon. Sejak saat itu, Damian menetapkan tujuannya untuk menjadi dewa perang. Satu-satunya hal yang dia pikirkan setiap hari adalah bagaimana meminimalkan perbedaan antara dia dan dewa perang. Untuk melampaui seseorang, seseorang harus terlebih dahulu memahami segala sesuatu tentang dia. Itulah mengapa Damian begitu akrab dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa perang dari jarak jauh. Saya Damian, keturunan langsung dari keluarga Garnison. Dengan segala hormat, prajurit naga, mengapa Anda datang ke sini hari ini? Tanya Damian. Damian Garrison, segera pergi. Keluarga Lowe tidak bisa membantumu. Sebuah suara menuntut terdengar. Bab 1027. Apakah itu kamu, Lincoln? Damian mengenali suara itu milik sepupunya, Lincoln Garrison. Dia adalah putra paman Damian, yang merupakan kakak tertua Tyrone. Sebagai anggota dari Dragon Warriors, dia tidak hanya menjadi kebanggaan paman Damian tetapi juga seluruh keluarga Garrison. Memiliki anggota yang mencapai prestise sebagai bawahan terpercaya dari Dewa Perang adalah kehormatan besar bagi keluarga manapun, tidak peduli seberapa tangguh keluarga itu. Aku mengerti, Lincoln, aku akan pergi sekarang. Meskipun Damian mungkin memiliki status yang menonjol, itu tidak dalam kemampuannya untuk memulai konflik dengan bawahan langsung Dewa Perang. Karena itu, dia segera mundur dengan semua anak buahnya. Padahal dia penasaran, bagaimana hubungan keluarga Lowe dengan prajurit naga milik Dewa Perang. Bahkan Jason bingung dengan pergantian peristiwa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa prajurit naga ada di sini? Bahkan Damian terintimidasi oleh kehadiran mereka, sehingga dia tiba-tiba meninggalkan rencananya sama sekali. Mungkinkah itu Levi? Levi telah memberitahu Jason bahwa dia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk melindungi keluarga Lowe dan bahwa tidak ada satu orang pun di keluarga Garrison yang bisa membuat tekadnya goyah. Mungkinkah ini perbuatannya? Damian memiliki pemikiran yang sama persis dengan Jason. Belum lama ini dia dan Levi berbicara di telepon. Selama panggilan mereka, Levi telah memberinya peringatan. Selain itu, Damian juga diberitahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun pada keluarga Lowe. Aku tidak percaya Dragon Warriors datang. Mungkinkah Levi adalah dewa perang? Pikiran itu membuat tulang punggung Damian merinding. Bagaimana itu mungkin? Jika dewa perang benar-benar Levi, akan ada konsekuensi yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Damian tidak dapat membayangkan akibatnya. Lebih penting lagi, dia tidak akan bisa menerima pukulan terhadap harga dirinya. Itu tidak mungkin benar. Erudia memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun, tetapi hanya ada satu orang yang menjadi dewa perang di usia 20-an. Dia adalah satu-satunya yang telah memperoleh gelar itu, yang menandakan tingkat prestise militer tertinggi. Setiap era keberadaan Erudia menghasilkan bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi hanya ada satu God of War yang mampu meraih status menonjol seperti itu di usianya yang baru 20-an. Tidak hanya orang ini sangat cakap, tetapi dia juga mendapat kehormatan diakui sebagai dewa perang selama era kemakmuran negara. Damian mengingat apa yang dikatakan senior keluarga Garrison tentang dewa perang. Erudia pasti telah menghabiskan kekayaan ribuan tahun untuk ditukar dengan dewa perang yang begitu hebat.
Orang ini luar biasa. Dia pasti dari garis keturunan paling mulia di Erudia dan melahirkan kemakmuran Erudia selama ribuan tahun. Bahkan keturunan langsung dari keluarga kuno Erudia tidak dapat memperoleh status setinggi itu, apalagi bajingan. Bagaimana dia bisa layak mendapatkan gelar seperti itu? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin bajingan dari garis keturunan kotor seperti Levi Garrison ada hubungannya dengan Dewa Perang. Tapi kenapa Dragon Warriors muncul untuk membela keluarga Lowe? Damian tidak pergi karena dia sedang menunggu Lincoln. Tidak butuh waktu lama bagi Lincoln untuk bergabung dengannya saat dia menyelinap ke dalam bayang-bayang. Lincoln. Damian menyambutnya dengan hormat. Bahkan jika Lincoln tidak memiliki apa-apa dalam hal kemampuan, mencapai gelar prajurit naga sudah cukup untuk mengintimidasi dia. Damian, kamu tidak boleh menyentuh keluarga Lowe mulai sekarang. Lincoln memberitahunya. Damian mengangguk. Saya mengerti. Setelah ini, nadanya segera berubah. Lincoln, latar belakang apa yang dimiliki keluarga Lowe ini? Mengapa prajurit naga muncul dan melindungi mereka? Aku tidak yakin, kami hanya mengikuti perintah yang diberikan. Tapi aku tahu bahwa keluarga Lowe dulunya adalah keluarga kuno dengan latar belakang militer. Mereka bahkan dianugerahi Paragon Seal. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Jelas Lincoln. Oh begitu, jawab Damian. Keluarga Lowe mencapai segel Paragon. Damian tahu bahwa setelah pertempuran dengan aliansi 18 bangsa bertahun-tahun yang lalu, negara itu secara khusus membuat Paragon Seals untuk memberi penghargaan kepada keluarga-keluarga yang memberikan kontribusi. 10 dari segel itu diberikan kepada keluarga Garnison. Keluarga Garnison selalu bangga dengan pencapaian ini. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga yang telah dianugerahi segel Paragon paling banyak di seluruh Erudia. Damian tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga Lowe juga memilikinya. Benda itu setara dengan jimat. Dengan segel di tangan, masuk akal jika mereka mendapat perlindungan dari Dragon Warriors. Lincoln Garrison tidak berlama-lama dan segera pergi. Sementara itu, keluarga Lowe terkejut, untuk sedikitnya, karena mereka mengira mereka sudah selesai hari ini. Siapa yang mengira pasukan pribadi God of War muncul tiba-tiba? Bab 1028. Tuan Lowe, pemimpin kami, memberitahu kami bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Garnison yang akan mengganggu Anda lagi, jadi Anda tidak perlu hidup dalam ketakutan pada mereka lagi. Prajurit naga pergi setelah menyampaikan pesan. Tak lama setelah itu, keluarga Lowe sadar. Mungkinkah itu segel Paragon? Lagi pula, tidak banyak yang mendapat kehormatan untuk menerima segel itu. Tidak heran para prajurit naga turun untuk melindungi kita. Jason berseri-seri dengan gembira. Tidak ada yang akan main-main dengan kita. Itu artinya aku bisa pergi ke pernikahan Levi. Bukannya Damian bisa mempersulitku setelah apa yang terjadi sebelumnya. Memikirkan itu, Jason segera menelepon Levi untuk memastikan bahwa dia akan menghadiri pernikahannya. Senyum terbentuk di wajah Levi saat mendengar kabar dari Jason. Itu benar, bagaimana mungkin Damian belaka mencoba dan menghentikan temanku menghadiri pernikahanku. Hoho, dia sangat naif. Levi tertawa. Siapa yang mampu menyakiti orang yang saya sayangi? Kembali di kota Auckland, Damian duduk dalam kesengsaraan. Dia telah merencanakan untuk memberi Levi peringatan dengan membantai keluarga Lowe. Siapa yang mengira mereka memiliki segel Paragon? Bahkan Dragon Warriors turun secara pribadi untuk melindungi mereka. Keberuntungan mereka agak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Mata Damian berkilauan dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin semua orang yang dekat dengan Levi sangat beruntung? Kamu sebaiknya berhati-hati, Levi. Aku akan membalasmu. Dia menggeram marah. Bahkan sampai saat itu, dia masih menolak untuk percaya pada spekulasinya sendiri. Mungkinkah setiap orang yang berhubungan dengan Levi Garrison memiliki segel Paragon? Ini tidak seperti mereka semua dapat memiliki perlindungan God of War, kan? Tanggal pernikahan sudah dekat. Levi telah mengirimkan banyak undangan pernikahan. Meskipun itu adalah pernikahan kembali, dia memperlakukan pernikahan ini sebagai pernikahan pertamanya, dan itu sama untuk Zoe. Pengiring pengantin yang dia undang sudah ada di sini. Karena mereka datang jauh-jauh dari luar negeri, Zoe meminta agar Levi ikut menjemput mereka dari bandara. Di Bandara Internasional Hampton Utara, dua wanita turun dari pesawat yang baru saja mendarat. Mereka mengenakan barang-barang bermerek mewah dari ujung kepala sampai ujung kaki dan membawa aura arogansi. Para wanita angkuh sengaja mengisyaratkan status bangsawan mereka dengan tindakan mereka. Seolah-olah mereka sangat ingin semua orang tahu bahwa mereka berasal dari luar negeri. Jelas bahwa sahabat Zoe telah dipengaruhi oleh budaya dan praktik negara tempat mereka tinggal. Akibatnya, mereka terbiasa berpikir tinggi tentang diri mereka sendiri. Mereka mungkin membenci semua orang di Erudia dan menganggap mereka sebagai petani. Levi bisa merasakan penghinaan mereka dari cara mereka mengamatinya. Zoe, kami awalnya tidak berencana menghadiri pernikahanmu. Sarah Hilton dan Yvette Charnel memberitahunya. Ekspresi bahagia Zoe langsung memudar. Hah, kenapa tidak? Sudah kubilang, Zoe, kau yang tercantik di antara kami bertiga, tapi selera priamu buruk. Kami tidak setuju dengan suamimu. Kami mengira kau telah menikah dengan orang lain, tapi ternyata orang yang sama. Sarah mendengus dingin.
Yvette memberikan tatapan tak berdaya. Zoe, kamu juga terkena budaya asing ketika kamu belajar di sana. Dengan status seperti yang kamu miliki, masuk akal jika kamu memiliki standar tinggi ketika kamu memilih pria untuk dinikahi. Mengapa kamu memilihnya? Petik 2. Sepertinya negara ini menyebalkan. Jika Zoe tetap tinggal di luar negeri, standarnya pasti tidak akan serendah ini. Zara berkomentar. Yvette segera menimpali, ya, itu benar. Kondisi negara ini beracun. Jauh lebih baik berada di luar negeri. Tidak mungkin Zoe memilih pria ini jika dia tinggal di luar negeri. Sebaliknya, dia akan memilih seseorang yang jauh lebih kompeten. Jelas bukan lelucon pria ini. Yvette mengakhiri pidatonya dengan melotot pada Levi. Kata-kata ini membuat Levi kesal. Suaranya dingin saat dia berbicara. Permisi, apakah kalian berdua masih erudian? Yang Anda bicarakan hanyalah seberapa bagus negara lain. Namun, saya sangat meragukannya. Bab 1029. Levi tidak tahan Xenophiles. Mereka tinggal di Erudia, tempat paling aman dan makmur di dunia. Namun, yang mereka lakukan hanyalah mengeluh tentang hal itu. Di mata mereka, selama sesuatu berasal dari negara asing, itu lebih baik daripada Erudia. Bahkan udara di luar negeri lebih harum dan bulan di sana lebih cerah. Orang-orang yang pernah tinggal di luar negeri selalu merasakan superioritas atas Erudian, seolah-olah yang terakhir adalah petani. Bukankah ini yang terjadi pada dua teman Zoe? Saat itulah giliran Zara dan Yvette yang kesal setelah mendengar teguran Levi. Jauh lebih baik untuk tinggal di luar negeri. Itu kebenaran yang pahit. Apakah kalian orang-orang bodoh dengan serius berpikir bahwa Erudia adalah tempat terbaik di dunia? Biar ku beritahu, Erudia tidak berharga dibandingkan dengan negara lain. Anda bertanya apakah saya Erudian? Yah, saya tidak ingin menjadi satu lagi. Saya sedang bekerja untuk mendapatkan izin imigrasi. Begitu izin disetujui, saya akan segera berimigrasi. Mengapa ada orang yang ingin menjadi Erudian? Tinggal di luar negeri itu luar biasa. Zara dan Yvette membalas dengan jijik. Itu adalah naluri mereka untuk menolak segala sesuatu yang Erudian. Sejak mereka turun dari pesawat, bahkan udara pun tampak terkontaminasi bagi mereka. Jika bukan karena status Zoe saat ini, tidak mungkin dia bisa meyakinkan mereka untuk kembali dan menjadi pengiring pengantinnya. Mereka memandangnya dan berkata, Zoe, kenapa kamu tidak berimigrasi juga? Dengan kekayaanmu, akan menyenangkan tinggal di luar negeri. Ya, segala sesuatu di luar negeri jauh lebih baik dibandingkan dengan Erudia. Cepat berimigrasi. Saat kamu mendapatkan kewarganegaraan luar negeri, kamu akan mendapatkan peluang besar kemanapun kamu pergi. Namun, Zoe menegur, saya lahir dan besar di Erudia. Tidak mungkin saya berimigrasi ke tempat lain. Saya pergi ke luar negeri hanya untuk memperluas wawasan saya. Zoe sangat tidak setuju dengan pandangan teman-temannya. Tapi karena dialah yang meminta mereka untuk menjadi pengiring pengantinnya, dia tidak bisa terlalu belak-belakan. Zoe, sayang sekali, akan sia-sia bagi seorang jenius sepertimu untuk tetap tinggal di Erudia. Keduanya meratap. Zara dan Yvette hanyalah dua dari banyak orang yang memiliki pendapat yang sama. Sayangnya, tidak jarang ditemukan Xenophiles di kalangan generasi muda saat ini, dan mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan izin imigrasi. Menurut mereka, segala sesuatu yang asing lebih baik. Levi mencibir, kalian berdua sebaiknya menyerah pada pemikiran itu. Tidak mungkin istriku ingin berimigrasi. Erudia bukan hanya negara yang makmur, tetapi juga memiliki sejarah yang kaya sejak ribuan tahun yang lalu. Ini sempurna, mengapa ada yang iri dengan mereka yang tinggal di luar negeri? Haha. Haha, apa yang bagus dari Erudia? Lihat Zoe, dia pasti sudah terbiasa dengan cara hidup kuno di sini. Itu sebabnya dia memilihmu untuk menjadi suaminya. Ini tidak akan pernah terjadi jika Zoe pergi ke luar negeri. Dia pasti akan memilih suami 100 kali lebih baik darimu. Seberapa baik kehidupan bisa sampai di sini? Zara mengejek. Zoe berusaha menghentikan olok-olok mereka. Baiklah, yang penting kita cocok satu sama lain. Zara memelototi Levi untuk terakhir kalinya sebelum dia menutup mulutnya. Zoe, sudahkah kamu memilih pengiring pria? Aku pernah mendengar bahwa pengiring pria Erudian memiliki praktik yang mengerikan untuk menggertak para pengiring pengantin di pesta pernikahan. Tanya Yvette. Ya, saya telah melihat begitu banyak video pengiring pria melecehkan pengiring pengantin di pernikahan Erudian. Semua orang di luar negeri berpikir bahwa semua Erudian bertindak seperti ini. Ini sangat memalukan bagi kami. Zara mengerutkan kening saat dia bertanya. Zoe tersenyum. Levi sudah memilih pengiring pria. Jangan khawatir, mereka semua jujur dan sopan secara moral. Tidak mungkin situasi seperti itu terjadi di pernikahan kita. Dia yang memilih pengiring pria. Zara dan Yvette melemparkan pandangan ragu pada Levi. Bukankah mereka akan seperti dia? Bahkan, mereka bisa lebih buruk darinya. Aku tidak tahan dengan pria Erudian. Mereka lebih rendah dari pria asing. Itu tidak akan berhasil. Kami ingin menjadi orang yang memilih pengiring pria. Bab 1030. Zara dan Yvette berdiri teguh atas permintaan mereka. Zoe, mari kita pilih pengiring prianya. Pernikahan Anda kali ini memiliki keunggulan yang sangat besar.
Pasti ada banyak orang yang akan memperhatikannya, jadi ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pernikahan itu diadakan dengan sangat megah. Mari kita menyewa beberapa model asing untuk menjadi pengiring pria. Itu benar, hanya model dari luar negeri yang layak berdiri di samping pengiring pengantin seperti kita. Keduanya memulai diskusi panas. Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan mungkin akan menemukan suami baru untuk Zoe. Biarkan kalian berdua memilih pengiring pria saya. Tidak mungkin, saya lebih suka menyerahkan kalian berdua sebagai pengiring pengantin daripada membiarkan Anda memilih pengiring pria saya. Dan tidak mungkin saya menerima orang asing. Levi tegas dalam keputusannya. Zoe menyaksikan suami dan teman-temannya saling mencabik-cabik. Dia segera melangkah maju untuk membujuk Zara dan Yvette. Baik, kita bisa berhenti memilih pengiring pria. Tapi Garrison, sebaiknya biarkan kami memeriksa pengiring pria yang kamu pilih. Mereka hanya bisa menghadiri pernikahan dengan persetujuan kami, Zara mengakui. Ya, bahkan jika kita tidak mempertimbangkan apakah mereka memenuhi syarat untuk peran itu, setidaknya kita harus memeriksanya ke dokter hewan. Siapa yang tahu jika dia telah memilih Tom, Dick, dan Harry untuk pernikahan? Tambah Yvette. Zoe menghela nafas tanpa daya. Levi, bisakah kamu meminta pengiring pria untuk bertemu dengan kami? Baiklah, aku akan mengaturnya. Pengiring pria Levi terdiri dari 4 anggota resimen 5 perang besar, termasuk Azure Dragon dan Kirin. Anggota terakhir resimen, Phoenix, akan menjadi salah satu pengiring pengantin. Zoe, di mana kamu mengatur agar kami tinggal? Tanya Zara. Di Hotel Bintang 5, datang balasan dari Zoe. Apakah itu dimiliki oleh perusahaan asing? Tanya Yvette. Zoe menggelengkan kepalanya. Tidak, ini perusahaan lokal, tapi mereka diberi peringkat 5 bintang. Itu tidak akan berhasil, kami sudah terbiasa tinggal di luar negeri. Jika kami tidak tinggal di hotel milik asing atau manor bergaya asing, kami akan merasa tidak nyaman. Ya, gayanya sangat berbeda, itu akan sangat memengaruhi masa inap kita. Zara dan Yvette mengeluh. Para ratu drama ini, sekarang mereka berlebihan, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu pemilih? Baiklah, baiklah. Saya akan mengatur agar Anda menginap di hotel milik asing. Saya akan memastikan manajer dan staf semuanya orang asing. Bagaimana kedengarannya? Zoe tidak ingin merusak suasana hati karena hal-hal sepele seperti itu, jadi dia hanya bisa menuruti permintaan mereka. Huff, itu lebih seperti itu. Zara dan Yvette akhirnya mengalah. Pada malam hari, Zara dan Yvette merengek tentang bagaimana mereka tidak bisa terbiasa dengan masakan lokal dan bersikeras untuk makan di restoran barat. Kedua wanita itu puas dengan makanan mereka di restoran barat, dan mereka tidak bisa diam tentang betapa enaknya makanan barat. Di mata mereka, masakan barat berkelas tinggi dan enak, sedangkan masakan lokal mengerikan. Setelah beberapa saat, Azure Dragon membawa timnya yang terdiri dari 5 orang dari resimen ke restoran barat. Zoe sangat senang melihat mereka. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk mencari nafkah, dia menghargai cara mereka memperlakukannya dengan sopan. Levi, kenapa kamu tidak melakukan perkenalan? Tanpa penundaan, Levi memperkenalkan Azure Dragon dan krunya kepada kedua gadis itu. Tunggu, orang ini seharusnya menjadi salah satu pengiring pengantin juga. Serius, dengan penampilan Daudi seperti ini, dia terlihat seperti tomboy. Bagaimana dia bisa menjadi pengiring pengantin dan berdiri di samping kita? Saat mereka mendengar bahwa Phoenix adalah salah satu pengiring pengantin, wajah Zara dan Yvette memucat. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menerima bahwa Iris akan menjadi pengiring pengantin. Tapi mereka tidak bisa menerima sikap acuh tak acuh dan gaya tomboy Phoenix. Phoenix sebenarnya adalah seorang wanita dengan kecantikan yang menakjubkan. Faktanya, dia jauh lebih cantik daripada 2 wanita yang duduk di sana menilai penampilannya. Setelah berada di ketentaraan untuk waktu yang lama, Phoenix adalah seorang virago yang sama kompetennya dengan pria di medan perang. Namun, dia berbeda dari kebanyakan wanita dalam hal sikap dan penampilan, terlihat sedikit jantan. Zoe, aku pikir kamu akan memilih wanita yang menakjubkan untuk menjadi pengiring pengantin terakhirmu. Maksudku, aku tidak berharap dia menjadi luar biasa seperti kita, tapi setidaknya dia harus lebih baik dari ini. Bagaimana dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi pengiring pengantin? Mereka berdua bahkan tidak bisa diganggu untuk menutupi ejekan dalam suara mereka. Phoenix membanting tinju ke meja. Bersambung,